Jadi fokusnya bukan berdoa dan menyembah, fokusnya adalah gaya. Ibadah pertama tadi Pastor Fuji sudah menyampaikan tentang karunia-karunia Roh Kudus, perlu tahu itu karena karunia-karunia itu bukan untuk pendeta, tapi untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Lalu khotbah saya berjudul Baptisan Roh Kudus di Kebaktian 2345. Ya, munculkan di sini menunya. Itu ibadah setiap kebaktiannya, kebaktian sebelum ini dan Pastor Fuji tadi Anda bisa dengarkan. Kebiasaan Mother Church atau gereja pusat kita di Surabaya Barat, selalu kalau ketinggalan salah satu ibadah dicicil minggu itu, satu-satu. Tidak pernah jemaat pusat, jemaat kita di Surabaya itu ketinggalan satu khotbah, apalagi kalau dikhotbahkan oleh gembala sendiri. Nanti ibadah 6-7 berikutnya Pastor Fuji lanjutkan tentang karunia-karunia. Jadi double blessing ya. Haleluya. Sekarang kita memasuki firman yang saya kasih judul berbahasa roh pada tempatnya. Tahukah karunia bahasa lidah itu karunia yang sangat berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan komat kami tanpa arti, tapi bahasa rahasia sorgawi. Tujuan kita berbahasa roh itu karena Tuhan mau membangun sesuatu dan hanya Roh Kudus yang tahu. Jadi kalau Anda belum berbahasa lidah jangan tertuduh. Jangan pernah merasa apakah ada yang salah dengan saya. Jangan pikirannya ke situ, jangan ke tuduhan. Tapi harusnya tuntun hatimu perlahan-lahan kepada kehausan. Kalau Tuhan taruh itu di Alkitab, kejadian demi kejadian di Kisah Para Rasul apalagi, itu berarti untuk kita hari ini, untuk gereja perjanjian baru. Kalau Tuhan taruh di situ, pasti sangat berguna untukku. Tapi mari kita pahami sedikit secara logis, ini karunia apa sih? Baptisan Roh Kudus adalah judul serian khotbah saya. Gereja kita percaya tanda baptisan Roh Kudus itu yaitu berbahasa roh. Ada dua macam pandangan garis besarnya antara gereja. Ada gereja seperti kita percaya bahwa berkat ini adalah berkat kedua atau berkat susulan setelah orang percaya. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah tidak mungkin diberikan pada orang yang menentang Kristus. Dia harus percaya pada Tuhan Yesus. Setelah orang itu percaya dan lahir baru, berkat ini disusulkan. Bisa terjadinya sekalian ketika orang lahir baru seperti kejadian Kornelius. Saat dia terima Injil lewat mulut Petrus, dia percaya, dia dan seisi rumah tangganya, mereka sekaligus kepenuhan Roh Kudus. Tapi bisa juga disusulkan hari kemudian seperti gereja di Samaria. Filipus datang ke situ, berkhotbah, bawa kabar baik, mereka bertobat, terima Tuhan, dibaptiskan selam. Kemudian datanglah dua hamba Tuhan dari Yerusalem, gereja pusatnya, namanya Yohanes dan Petrus, tumpang tangan, penuh Roh Kudus, berbahasa roh mereka. Lalu nantinya terulang lagi, kali ini Pentakosta Italia. Ada seorang perwira, ya, ada seorang perwira namanya Cornelius. Dia undang Petrus datang ke rumahnya, Petrus cerita tentang Yesus. Oh ini kan sudah ya, ini kan sudah yang tadi. Nantinya Paulus, saya lupa saya ceritakan yang sama. Mungkin belum makan kali. Di Efesus, Paulus, ini bukan lagi Petrus, ketemu 12 murid Yohanes Pembaptis. Boleh dikatakan mereka sudah Kristen karena Lukas mencatat bahwa mereka adalah murid. Mereka menyandang gelar disciples. Tapi mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Paulus datang ke situ tumpang tangan, ke-12-nya berbahasa lidah. Jadi ada perbedaan. Ada gereja yang percaya baptisan Roh Kudus itu ya pengalaman lahir baru. Dan kalau orang sudah terima Yesus ya dia punya Roh Kudus, setuju. Orang yang terima Yesus sudah punya Roh Kudus. Jadi jangan kita percaya kalau orang berbahasa lidah baru punya Roh Allah. Waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, bahwa dia datang sebagai manusia, dia adalah anak Allah, Yesus adalah pencipta alam semesta, dia tidak diciptakan. Yesus adalah
penebus dan juru selamat kita, orang itu punya Roh Kudus. Jangan kita yang karismatik menuduh mereka yang tidak karismatik, kalian gak punya Roh Kudus. Gak ada Roh Kudus di gerejamu. Jangan murahan begitu, jangan pakai statement-statement demikian. Karena itu gak benar. Baptisan Roh Kudus itu tidak bicara tentang, oh kalau sana berbahasa roh berarti sana baru punya Roh Allah. Baptisan Roh Kudus itu bukan menambah Roh Kudus dalam diri seseorang. Di dalamku Roh Kudus lebih besar daripada di dalammu. Emangnya Roh Kudus ada size-nya? Baptisan Roh Kudus itu mengubah kitanya, manusianya, bukan Tuhannya. Yang berubah bukan Roh Allah. Roh Allah tidak dikurang, tidak ditambah. Waktu kita percaya Yesus, dia sudah tinggal di dalam bait suci ini. Dia tinggal di dalam hati. Anak kecil aja tahu, Yesus ada di mana? Di dalam sini. Itu Roh Kudus yang Tuhan berikan. Tapi baptisan Roh Kudus itu mengubah kitanya, itu baptisan kuasa. Jadi perbedaan antara gereja ini tidak mempengaruhi keselamatan. Yang mempengaruhi keselamatan adalah kalau kita percaya Yesusnya beda. Kalau Anda tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, Yesus salah satu jalan keselamatan, nah itu celaka. Kalau Anda percaya Yesus diciptakan, Yesus itu bukan Allah Tritunggal, tidak setara dengan Bapa. Yesus itu pangkat, tapi dia hanyalah malaikat. Wah, berarti fondasi keselamatanmu bermasalah. Tapi kalau kita percaya baptisan Roh Kudus itu ada nggak ada, tandanya berbahasa lidah atau bukan, itu nggak pengaruh keselamatan. Dan itu nggak di level kesesatan. Jadi terlalu berat untuk gereja yang tidak percaya tentang bahasa roh untuk menuduh gereja yang mempraktekannya sebagai umat yang sesat. Terlalu berat. Paham ya? Tapi gereja kita percaya baptisan Roh Kudus adalah the second blessing. Berkat kedua. Seperti yang dialami oleh gereja Samaria, seperti yang dialami juga oleh 12 murid Yohanes Pembaptis di Efesus, dan juga dialami oleh Cornelius. Itu 2 blessings atau 2 berkat sekaligus. Dia lahir baru sekaligus langsung kepenuhan Roh Kudus. Tidak demikian dengan Samaria, tidak demikian dengan 12 murid Kristen tradisional di Efesus. Itu 2 berkat sekaligus terjadi pada saat Cornelius lahir baru dan terima Yesus. Paham ya? Saya muter-muter begini untuk menunjukkan setiap angle jadi jelas. Saya bahas dengan lugas bahwa gereja kita percaya itu sebagai second blessing yang tidak akan terjadi sebelum the first greatest blessing. Berkat terbesar terjadi atas hidupmu, yaitu mujizat terbesar, yakni keselamatan jiwamu. Unless you believe Jesus is Lord, kecuali Anda percaya Yesus adalah Tuhan, Anda nggak bisa terima baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu baptisan api, bukan baptisan air. Baptisan air itu tetap perlu terjadi. Cornelius setelah berbahasa lidah, Petrus tetap membaptiskannya seperti amanat agung perintahkan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus mereka dibaptiskan sekeluarga. Jangan kita tabrak-tabrakan. Oh, orang sudah bahasa lidah, gak perlu baptisan selam lagi. Ya, orang sudah baptis, ngapain baptisan Roh Kudus? Sesat itu. Semua yang dalam kerajaan sorga itu untuk kita. Kalau hati kita haus, kalau kita tidak sombong rohani, kalau kita gak merasa hebat, merasa bisa, everything that God has given to us, segala sesuatu yang Tuhan berikan pada gereja perjanjian baru, mari kita yakini bahwa kita perlu, dan itu berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan bahasa roh itu adalah karunia yang luar biasa dahsyat. Luar biasa. Bergunanya itu luar biasa. Mari kita baca dulu ayat, yaitu 1 Korintus 14 ayat 4 dan 5. 2 ayat saja kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat.
Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kita baca 2 ayat ini, sekarang saya jelaskan. Pertama-tama Paulus menulis ini pada gereja di Korintus yang suka menyalahgunakan karunia, khususnya karunia berbahasa lidah. Kita harus mengerti konteks 1 Korintus 14. Paulus tidak anti bahasa roh, terbukti di ayat 5 dia katakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi dia tidak anti, dia tidak alergi. Dia sendiri mengaku bahwa dirinya berbahasa lidah. Kalau saya ajak Anda melihat satu lagi ayat ini didapatkan di, bentar ya, ayat 18. Ini Paulus ngomong begini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Paulus adalah seorang yang rajin berbahasa lidah dalam doa. Kalau Anda dan saya mau belajar bahasa roh itu apa? Jangan belajar dari khotbah orang-orang yang anti bahasa lidah. Dan jangan kita pelajari komentar-komentar orang-orang yang tidak berbahasa roh pula. Karena mereka nggak mengerti, karena mereka nggak mengalami. Kalau kita mau belajar penggunaan bahasa roh, kalau kita mau sehat imannya, dan kita menggunakan karunia itu pada tempatnya, belajarlah dari orang yang berkarunia. Tapi sehat akal budinya. Makanya saya berusaha hari Minggu ini, menjelaskan kepada kita indahnya karunia berbahasa lidah. Bahkan saya mau menjelaskan kepada Anda, supaya Anda dan saya ngerti pemakaiannya yang benar. Saya nggak bisa ajari Anda berbahasa roh karena itu karunia, nggak ada les-lesannya. Nggak ada. Dan nggak bisa ditiru. Anda kalau coba break the code, coba untuk bisa memecah-mecahkan passwordnya, ini maksudnya apa, artinya apa, sebab dilarang Tuhan untuk menerjemahkan bahasa lidah. Makanya bunyinya bukan terjemahan bahasa roh, tapi tafsiran, itu bukan terjemahan. Nanti saya jelaskan, semua yang saya ajarkan ini bukan doktrin belaka, yang saya ajarkan ini berguna untuk kehidupanmu. Saya tidak akan mengajarkan sesuatu sebagai gembala sidangmu, kecuali kalau itu useful for you. Kecuali kalau itu sangat-sangat berfungsi dalam hidupmu. Bahasa roh itu sangat membangun kerohanian Anda. Amat sangat Bapak Ibu Saudara. Sangat berkenaan dengan tuntunan Tuhan di dalam dunia bisnismu. Jikalau Anda seorang Kristen yang spirit filled, yang penuh Roh Kudus. Sangat-sangat kita perlukan untuk kita itu membimbing keluarga kita, suami, istri, anak muda doakan papa mamanya supaya Anda jangan terima doang, tapi juga bisa bersyafaat untuk mereka. Siapa bilang imamat rajani itu hanya mami and daddy? Imamat rajani itu juga anak-anak pula. This is a beautiful gift yang jadi gonjang-ganjing, yang jadi perdebatan, disayangkan. Ngapain sih? Ngapain kita itu perang soal bahasa roh, padahal karunia ini sangat perlu loh. Kalau ada orang yang gak mau ya gak apa-apa, gak usah hakimi dia. Tapi kita yang berbahasa lidah juga gak mau dihakimi orang. Ngapain saya takut bahasa roh dalam gereja kalau itu tepat penggunaannya? Gara-gara nanti orang lain akan bilang gereja kita gila. Kalau saya menggunakannya persis pada tempatnya, itu urusan gua, urusan saya dengan Tuhan. Bahasa lidah itu bukan bicara sama manusia kok. Karunia berbahasa roh itu bicara kepada Tuhan. Itu poin saya salah satunya di kebaktian tadi. Saya gak mau dihakimi. Sana gak mau ya gak apa-apa, saya gak menghakimi Anda. Tapi bagi saya karunia ini membangun hidupku. Sangat membangun hidup saya. Kalau kita baca hari ini, kita jadi mengerti bahwa bahasa lidah itu is a gift from our Father. Karunia berbahasa roh itu adalah pemberian Bapak loh. Kisah Para Rasul pasal 1, janji Bapak. Itulah Yesus berkata kamu harus menanti janji Bapak. Lalu Pentakosta. Pentakosta itu janji Bapak loh. Pentakosta itu juga janji Yesus. Yesus berkata, aku akan membaptismu dengan sesuatu yang lain.
Yohanes Pembaptis pendahulunya pun menubuatkan. Dia yang datang sesudah aku, membuka tali sepatunya pun aku gak layak. Aku membaptismu dengan air, para pendeta cuma membaptismu dengan air, itu pun perintah Allah. Tetapi dia yang datang setelah aku akan membaptismu dalam Roh Kudus dan dalam api. Saya percaya gak ada keisengan pada Tuhan. Ini adalah berkat perjanjian baru. Mari sekarang kita lihat ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat ini tricky. Seolah-olah Paulus berbicara, kalian jangan berbahasa lidah di gereja. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Asumsi kita ini kan pintar berasumsi. Makanya kalau saya bicara dengan seseorang yang suka asumsi, saya akan berkata, please read carefully between my lines. Coba baca yang teliti, saya ngomong apa dari satu kalimat ke kalimat, jangan kau tambahkan, sisipkan di tengah-tengahnya, apa yang tidak aku katakan. Misalnya seorang wanita yang peka atau sensitif, gak cuma perempuan, laki juga kok ya. Saya kasih contoh aja ilustrasi. Suaminya bilang, jaga makan sayang, supaya kamu sehat. Kamu bilang aku gemuk. Loh, kapan aku bilang kamu gemuk? Aku cuma bilang jaga makan supaya sehat. Read between the lines. Hati-hati jangan sampai kau percayai dan renungkan apa yang sama sekali tidak aku katakan. Betul ya? Ayat ini Paulus tidak berkata bahwa kita jangan berbahasa roh di gereja. Jadi ini bukan lagi soal penempatan bahasa roh itu di ibadah atau bukan. Tapi lebih kepada fungsinya. Paulus sedang mengacu pada the purpose of speaking in tongues, satu tujuan berbahasa roh. Berbahasa roh di ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. It's true. Itulah sebabnya di dalam ibadah seperti ini kita itu korporat. Semuanya uniform atau semuanya itu seragam. Nyanyi pun semua sudah dituntun. Pemimpin pujian pilih berapa lagu praise, berapa lagu worship, lagu cepat, lagu lambat. Kita nyanyinya sama, seragam. Tetap perlu keseragaman itu, robotik tetap harus ada. Tapi satu titik, kita harus mengerti bahwa gereja itu milik Roh Kudus. Bukan milik pemimpin pujiannya, pengkhotbahnya. Gereja itu dua sisi waktu ibadah. Bukan hanya Tuhan ke kita, firman-Nya sama. Anda dengar khotbah ini sekarang streaming di Bekasi juga itu. Tetapi luapan hati kita beda. Ada yang datang sini happy, ada yang sad, ada yang sedih, ada yang barusan berkabung ditinggal suami, belum 1 tahun lagi. Ada satu lagi yang hatinya itu lonely, belum dapat jodoh. Ada yang bermasalah pernikahannya, ada yang bahagia namun banyak khawatir, overthinking. Ada juga yang datang ke sini habis berdosa berapa hari yang lalu. Ada juga di sini yang punya kerinduan, kepingin sekali untuk dipakai Tuhan. Ada yang sedang bergumul mau sekolah di mana. Ada yang sudah tahu sekolah di mana tapi nggak tahu nanti mau kerja di mana. Latar belakangnya beda-beda. Worship tidak bisa mewakili semua orang meskipun lagunya sama. Satu titik, the church is the bride of Christ. Disinilah masalahnya kalau gereja itu tidak pernah masuk di dimensi Roh Kudus. Lama-lama gereja itu relevan sih iya, tapi lama-lama gereja itu menjadi milik dunia. Sehingga orang yang datang itu customer. Tapi kalau di dalam gereja yang kepenuhan Roh Kudus dan diizinkan setiap luapan hati itu disampaikan sekalipun bersama-sama, tapi tidak erase atau tidak menghapus dimensi individu. Siapa berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ada ruang di ibadah kita di GMS ini. Agar setiap jemaat datang sama-sama dibangun sih. Tapi ada satu titik dalam penyembahan atau dalam doa. Masing-masing dibangun secara individu oleh Tuhan. Antara dia seorang dengan Roh Kudus. That one point dalam worship kita. The church belongs only to the Holy Spirit. Pemimpin pujian
sudah tidak menguasai gereja. Yang ada cuman semua dinyanyikan di key yang sama, menggiring saja. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Paulus tidak berkata, jangan kau berbahasa lidah di gereja. Tapi Paulus ngomong begini, the purpose of speaking in tongues, tujuan berbahasa roh termasuk di dalam gereja, adalah untuk membangun setiap Kristen yang ada di situ, antara dia dengan Roh Kudus alone. Saya bersyukur tiap orang bisa bersaksi gini. Waktu datang ke gereja, tadi kami ketemu Tuhan bersama-sama, tapi mereka juga bisa klaim keluar dari gereja. Sepulangnya mereka bisa bercerita. Meskipun kita ketemu Tuhan Yesus bersama-sama, setiap kami ada satu waktu tadi bersekutu sendiri-sendiri dengan Roh Kudus, sekalipun nyanyinya bebarengan. Karena bahasa roh itu dinaikkan saat penyembahan. Itu masing-masing ngomong sendiri sama Tuhan. Lagu dan musik sudah ada di bawahnya. Kalau tadi kita dituntun oleh lagu, satu titik kita dituntun oleh roh kita. Itu beautiful, itu luar biasa. Makanya saya tidak pernah ragu kami ini mengizinkan bahasa roh pada penempatan yang tepat di dalam ibadah. Tetapi siapa yang bernubuat, kata Paulus, ia membangun jemaat, karena jemaat di Korintus itu agak ngawur pemakaiannya. Ya gak persisnya begitu sih sebagai ilustrasi. Kira-kira mereka itu bahasa roh waktu pengumuman. Yang mana orang ngerti. 5 kata nubuatan bahasa manusia lebih berguna daripada 5.000 kata-kata malaikat. Kalau Anda tanya sama Asyir, tolong ya, toiletnya di mana? Kalau dia berbahasa roh sama Anda tidak pada tempatnya, bisa beser di tempat. Lebih berguna kiri kanan. Sebelah situ, itu WC-nya. Daripada Anda berbahasa roh, sok-sokan. Tidak pada tempatnya. Saya bisa bayangkan, kalau ini ekstrim sih, kayaknya sih Korintus gak begitu. Cuman, jemaat di Korintus itu kurang tertib. Artinya tertib itu begini. Mereka datang, hamba Tuhannya merasa seperti dihinggapi Roh Kudus atau gimana. Wah, semua ngeflow, gak ada firman. Isinya itu, wah roh Allah. Bukan berarti lawatan yang terjadi itu gak boleh, lawatan Tuhan gak boleh terjadi dalam gereja. Bukan. Tapi mereka itu tidak memperhatikan tatanan. Fungsi tidak diperhatikan. Jadi lawatan-lawatan Tuhan, isinya cuma begitu doang. Tidak ada pembahasan firman. Mereka merasa seperti dipenuhi oleh Roh Kudus, semua orang berapi-api. Gak ada sama sekali penyampaian firman yang jelas. Dan mereka nanti pulang berkata, wow tadi sampai gak ada firman loh. Kami dilawat Roh Kudus gak ada firman. Sekali minggu begitu masih oke sih. Kalau memang Roh Kudus ya, bukan dibuat-buat oleh manusia. Kalau memang Roh Allah melawat, karena hal seperti itu pernah kejadian di beberapa gereja. Tapi kalau mereka terus-menerus begitu setahunan, Paulus mulai tegur. Ini apa-apaan? Lebih baik kamu bernubuat. Sebab siapa yang bernubuat membangun jemaat. Paulus bilang gini, kalian jangan abusive, jangan kalian salah gunakan karunia. Bahasa roh tujuannya bukan untuk sok-sokan, karena di Korintus dulu, mereka seperti orang kaya baru, tapi secara rohani. Mereka terima karunia, mereka mau tunjukkan, dan mereka punya persepsi yang salah, kalau orang yang berbahasa roh itu yang punya Roh Kudus. Yang nggak bahasa lidah itu nggak punya Roh Kudus. Dan mereka juga merasa kalau ini berhubungan dengan status spirituality, status rohani. Jadi mereka itu kudu tunjukin sama orang lain gitu loh. Bahwa aku itu sakti, bahasa rohku itu lebih kompleks gitu. Jadi fokusnya bukan berdoa dan menyembah, fokusnya adalah gaya. Karena kalau mereka sakti gimana? Karena mereka dulu kan penyembah berhala tuh Korintus itu. Jadi dukun-dukunan itu udah biasa. Jadi kalau yang berbau mistis gitu, berbau spiritual apalagi supranatural, itu mereka suka yang gitu-gituan. Lalu mereka mulai penyembahan ibadah itu sudah gak ada komunikasi yang jelas. Isinya cuman lawatan-lawatan, kalau gak terjadi pun mereka paksakan. Jadi isinya berbahasa lidah tidak pada tempatnya. Berbahasa roh gak ngerti lagi fungsinya. Bukannya membangun dirinya sendiri, tapi dipakai untuk
untuk berlomba, untuk merasa diri lebih hebat. Tapi di dalam gereja kita, bahasa roh pada tempatnya. Mari kita baca ayat 5. Aku suka, kata Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Coba lihat hati Paulus ya. Orang-orang yang menentang bahasa roh dan mengajarkannya, may God bless them, kita jangan pernah membenci siapa-siapa, jangan pernah kita itu marah, tersinggung, gak perlu. Tapi orang-orang yang begitu harusnya membaca ayat-ayat begini. Aku suka, kata Paulus. Kata aku suka dalam bahasa Inggrisnya, I love. Dia pakai kata yang kuat, love. I love seeing people speak in tongues. Wow. Itu the spirit, itulah passion, itulah gairahnya. Lawan kata love itu alergi. Aku alergi deh sama kamu. Gak mungkin I love you. Kalau Anda cinta seseorang, Anda tidak alergi sama orang itu. Anda mau dia selalu ada di situ. Pisah sedih, mau ketemu kembali. Kalau bisa lebih pagi. I love, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat hatinya Paulus. Seringkali pasal 14 dijelaskan dari konteks yang salah. Paulus loh menentang orang bahasa lidah. Mana? Ayat 18 dia berkata, aku mengucap syukur. Dia berkata, I give thanks to God. Bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku ini pengguna bahasa lidah. Karena itu jangan kita pelajari bahasa roh dari orang yang tidak berbahasa roh. Karena dia belum ngerti. Kita saudara seiman aja. Hal-hal lain kita dengarkan. Kalau orang itu ngajarin tentang karakter, tentang kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu sangat betul sekali. Dan firman mengajarkan, dengarkan. Dia bahasa roh atau enggak. Kalau pengajarannya benar, turuti dia. Amin. Tapi kalau kita mau belajar bahasa roh itu gunanya apa, untuk apa? Belajar dari orang yang berbahasa lidah. Tapi juga ada orang-orang yang berbahasa roh, namun ngawur seperti orang-orang Korintus. Karunia-nya sendiri dari Tuhan, tapi cara penggunaannya itu kedagingan. Motivasi orang itu salah. Itu yang membuat banyak orang-orang non-karismatik jadi muak sama orang-orang karismatik. Jadi belum apa-apa jadi salah paham sama Roh Kudus. Apalagi kalau gayanya sudah tuduh-tuduh, tuding-tuding. Lu orang gak ada Roh Kudus di gerejamu. Waduh, udah jadi hakim, gak boleh begitu. Itu memberi orang the wrong impression atau memberi orang gambaran yang salah tentang orang-orang karismatik. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong ya, kenapa ya kok orang karismatik lebih busuk kalau jatuh di mata orang? Padahal jatuh itu di semua golongan Kristen ada kejatuhan dalam dosa. Coba bayangkan. Kenapa kok jadi sorotan itu orang karismatik? Karena pada orang yang diberi lebih ya dituntut lebih lah, itu sudah biasa lah. Sebenarnya ya, di sisi gereja karismatik dan gereja yang tradisional sama-sama ada dosa. Siapa bilang orang berbahasa lidah kebal dosa? Bahasa roh tidak mengganti tempat buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berbahasa lidah, kita gak kesurupan roh Allah, kita masih bisa make a choice hari ini saya mau mengampuni atau membenci. Kalau saya menyimpan kesalahan orang lama-lama saya pun kepahitan. Dan masuklah era setan dalam kehidupan orang-orang yang pahit dengan sesamanya dan menyimpan dendam. Orang yang berbahasa roh juga punya pilihan. Browsing hal-hal yang bagus yang bisa membantu karir kita, yang bisa buat kita belajar, atau browsingnya pornografi. Tetap bisa milih. Jadi kontaminasi bisa terjadi di kemah gereja tradisional, konservatif, atau gereja yang Pentakosta, karismatik. Hanya kalau orang karismatik jatuh, lebih dituduh. Karena kenapa? Karena karisma. Kata karisma itu anugerah. Kata karismata itu kasih karunia. Dari kata kasih karunia keluar kata karunia, gifts. Karena orang yang gifted lebih gampang. Orang yang gifted itu lebih gampang dijadikan topik panas. Paham ya? Padahal kiri kanan tetap ada kejatuhan. Tapi ingat, sekalipun orang karismatik pun jatuh, hamba Tuhan pun lah katakanlah, yang salah adalah oknumnya.
There is nothing wrong with the charismata, bahasa Yunani. Tidak ada yang salah dengan karisma, bukan karisma wibawa orang itu. Karisma itu gift, karunia Allah itu nothing wrong with it. Cuma jadi bulan-bulanan. Karena orang yang tidak berkarunia, tidak berkuasa, gak enak, gak terlalu laku untuk digonjang-ganjingkan. Jadi kalau orang punya karunia bisa jatuh, orang gak punya karunia juga bisa jatuh, pilih yang mana? Saya pilih berkarunia. Kalau dua-dua punya sama-sama chance, sama-sama kesempatan untuk jatuh, saya pilih untuk lebih berguna. Saya pilih untuk lebih berkuasa, bukan supaya sok-sokan dengan kuasa, supaya saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhanku. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita tidak pernah berbuat salah? Setiap kita selalu punya bahaya yang sama. Resiko itu ada. Tapi kalau kita bisa lebih berguna, kalau kita bisa menerima kuasa, kalau kita bisa mengalami lebih, kenapa sih kita memilih yang lebih sedikit? Sama kok, 11, 12. Kadang-kadang yang tradisional jatuhnya 11, karismatik lebih banyak 12, tapi kadang-kadang gak tentu juga. Karena ini lebih disorot. Bisa jadi loh ya, terbalik. Yang karismatik 11 tapi jadi viral. Tapi yang 12 jatuh, gak diperhatikan penuh. Jangan berpikiran cara manusia. Saya selalu ngomong sama Tuhan, pakailah aku Tuhan. Aku rindu kau penuhi. Sekalipun tetap kita punya resiko sama, aku tetap ambil resiko ini. Pakailah saya. Sebab orang yang terima bahasa roh, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh ini, kita gak bisa pungkiri, banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Minimal ya, kehidupan doanya lain. Kehidupan saksi atau kehidupan bersaksinya beda. Itu kita gak bisa sangkali. Orang yang alami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu berapi-api. Karena memang itu kan baptisan api. Beda banget dia sekarang dengan dulu. Khususnya perkara-perkara rohani. Beda sekali. Kehidupan doanya pun dirombak. Orang ini dulu kalau doa ya begitu-begitu. Sekarang betul-betul seperti ada urapan. Kalau dia bersaksi dulu itu ya pakai logika lah, gimana lah, tapi pelan-pelan. Tetapi sekarang itu lihat, seperti ada kuasa. Seperti dia memperoleh keberanian. Bukankah firman berkata begini, dan kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung dunia. Ada sesuatu yang beda. Saya mau itu. Jangan lihat lubang donatnya. Banyak orang Kristen gak mau masuk lebih dengan Roh Kudus, karena takut nanti dia jadi batu sandungan. No, kita semua tetap bertumbuh. Kita semua harus berbuah. Buah-buah roh itu tanggung jawab kita. Tetapi kalau sekarang Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, kamu akan memperolehnya. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mana ada bapak, ayah yang jahat di dunia ini akan memberikan kalajengking pada anaknya kalau minta roti. Lalu perhatikan kalimat berikutnya, Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang memintanya. Kalau Tuhan berkata, mintalah. Saya jangan sok suci, enggak nanti saya kalau minta itu jadi batu sandungan, saya dikasih kuasa nanti jadi saya enggak tahan. Janganlah sok suci lah. Kalau Tuhan berkata, mintalah, mintalah. Berarti Tuhan merasa itu perlu dalam hidupmu. Sekalipun sudah ada contoh-contoh buruk orang-orang yang pernah membusukkan nama Tuhan, karena mereka terima kuasa, karunia, lalu hidupnya tetap gak karuan, lalu habis itu mereka jadi gaya, jadi sombong seperti orang-orang Korintus, dan menyandung kiri kanan. Tinggal Anda yang memilih mau jadi orang Kristen yang haus dan lapar, atau orang Kristen yang senantiasa perhatiannya keselokan. Saya jadi karismatik, bukan karena saya hebat. Saya jadi karismatik, karena saya tahu saya empty. Saya jadi Pentakosta karena saya tahu itu karunia Allah disebut janji Bapa. I want that. Aku mau itu. Soalnya saya berbahasa roh atau gak berbahasa roh, kedewasaan itu tetap harus kita capai pelan-pelan. Saya mau capai itu dengan kekuatan saya sebagai manusia, atau saya mau capai itu bersama dengan Roh Kudus, aku pilih Roh Kudus. Aku pilih Roh Kudus. Kalau saya bisa masak bareng-bareng dengan papa saya, ya, bukan hanya papa saya ada di rumah, tapi saya di dapur bersama dengan beliau.
Atau saya masak sendiri, kalau saya hobi. Tanpa ayah saya selalu milih bersama. Saya selalu milih keintiman lebih. Karena itu saya mau karismata. Karena itu saya mau Pentakosta. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, lebih suci, lebih rohani daripada Kristen tradisional. No. Baptisan Roh Kudus bukan keharusan tapi kehausan. Saya ingin dan rindu bersama-sama. Kalau ada keintiman lebih, kenapa saya pilih yang kurang? Jangan kita sok suci, jangan kita sok bisa. Jangan peduli orang lain ngomong apa. Lu fanatik lah, itu karunia sesat lah, saya gak peduli. Kamu gak mau, itu urusanmu. It's okay with me, aku gak hakimi kok. Asal Yesusmu adalah Yesusku, Yesusmu adalah sesuai dengan firman Allah, bukan Yesus rekayasa pikiranmu sendiri dengan teori-teori yang tidak teruji. It's okay bro. Kalau you gak mau, it's okay with me, it's fine by me. Karena ini bukan keharusan, tapi aku haus lebih. Tapi tolong jangan hakimi aku. Tapi kalau mereka tetap menghakimi, tetaplah di kau maju. Jangan pedulikan, gak usah tunggu semua orang memahami. I want you, dear Holy Spirit. I need you, dear Holy Spirit. Saya bahasa roh tiap hari karena saya tahu perencanaan saya sebagai manusia itu ada batas kekuatannya. Tapi orang yang berbahasa lidah mengucapkan hal-hal rahasia. Berbahasa roh tidak membuat saya lebih supranatural. Berbahasa roh membuat saya lebih berserah penuh melampaui logikaku. Bahasa roh untuk orang bodoh? Untuk orang tidak terpelajar? Oh, enggak. Bahasa roh juga untuk orang pintar. Saya enggak bodoh-bodoh banget kok. Saya bisa mikir, bahkan saya berusaha untuk menjelaskan perkara-perkara yang adikodrati, perkara-perkara supranatural dengan logika-logika yang bisa diterima. Bahasa roh itu bukan untuk orang pintar atau orang bodoh. Bahasa roh itu adalah untuk orang yang merendah dan berkata, aku gak bisa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak berani jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saya bersyukur untuk karunia ini, sama seperti Paulus. Aku bersyukur karena aku berbicara dalam bahasa roh lebih daripada kamu sekalian. Tiap pagi saya berbahasa roh. Padahal secara logika, saya gak bodoh-bodoh banget, saya katakan tadi. Saya bisa langsung buat rencana-rencana saya. Semua saya lock, semua saya skakmat, harus terjadi sesuai dengan kehendakku, semua sesuai dengan perencanaanku, seolah-olah saya gak pernah gagal. Tapi saya gak memilih begitu, saya memilih ikuti roh saya. Kerohanian saya merek ini, spirit filled, spirit led, dipenuhi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Tiap pagi saya berbahasa lidah, karena saya tidak tahu. Meskipun rencana saya sudah buat sebagus-bagus mungkin, tapi saya berserah penuh sama Roh Kudus. Itu aja perbedaannya. Kalau ada orang yang menghakimi saya karena begitu, menghakimi kita dan berkata, ngapain kamu komar-kamit ngomong apa? Jangan hiraukan. Lu orang mungkin gak butuh, gak apa-apa. But I'm different, I'm weak. I'm not as strong as you are. Jangan ngomongnya sarkas tapi. Tulus saya beritahu sama orang yang menuduh, kenapa kami berbahasa lidah, saya bilang, saya gak sekuat Anda. Saya ngaku di depan Tuhan saya ini bangkrut. Kalau saya tidak dituntun Roh Kudus, peganglah tanganku, ku tak berani jalan sendiri. Kalau kalian bisa hidup tanpa bahasa roh, monggo. I cannot by the way. Karena saya tahu banyak hal di depan saya gak tahu gimana doakan. Bahasa roh itu bagi orang yang merasa tidak mampu. Kecuali dituntun oleh roh Allah. Amin Bapak Ibu. Dan kita gak bisa pungkiri bahwa banyak perubahan terjadi di dalam diri orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Banyak perbedaan yang akan terjadi dalam hidup orang yang rajin berbahasa lidah. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas sekali lagi di ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat itu sekali lagi sekarang ngerti konteksnya, Paulus menegur Korintus yang ngawur pemakaian bahasa lidah dalam ibadah mereka. Mau tahu nggak tuh, Paulus nulis surat Korintus ini dari satu kota namanya Efesus. Ini Anda bisa tarik benang merahnya ke Kisah Para Rasul pasal 19.
kurang lebih di periode waktu yang sama ketika dia 2 tahun di sana, di Efesus. Paulus menulis Korintus ini. Di Efesus dia bilang sama mereka, lu orang kalian semua butuh Roh Kudus. Lalu Paulus tumpang tangan 12 orang berbahasa lidah. Tapi waktu dia tulis surat, kebutuhannya beda di Korintus. Karena Korintus ngawur soal itu, dia ekstrim mengenai hal itu. Maka Paulus tulis, kalian lebih baik bernubuat deh. Jadi sekarang mengerti ya. Lalu dikatakan di sini, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Saya kasih rangkuman simple, nanti setiap kata kalimat ini saya jelaskan lagi. Berbahasa roh pada tempatnya nomor 1. Kita harus punya hati Paulus dulu, bersukacitalah untuk orang yang berbahasa roh dan hidupnya diubahkan. Kita mesti berbahagia. Seperti Paulus katakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bersukacitalah untuk orang yang berbahasa roh dan hidupnya diubahkan. Saya dulu susah terima bahasa lidah karena saya suka menghina. Saya masih ingat, saya bertobat tahun 92 tapi terlalu gengsi. Memang kalau kita mau terima bahasa roh itu ya, kalau kita minta baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu, Tuhan tuh gak beri sampai kita merasa berserah, sampai kita tuh merasa desperado. Karena Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita dengan penuh kecemburuan, kata firman. Jadi Roh Kudus gak bisa seperti doa makan gitu. Makanya orang mau terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, orang-orang ini disebut seeker, orang-orang yang mencari. Gak bisa gaya doa makan lalu setelah selesai, udah doa belum tadi ya? Doa untuk menerima karunia, itu harus doa yang sungguh-sungguh hati. Makanya orang kalau haus dan hatinya tulus, gampang terima Roh Kudus. Dan saya dulu susah menerimanya karena saya suka menghina. Menghina saya sebenarnya gak sengaja karena saya itu gengsian orangnya. Jadi saya merasa kok teman-teman saya semua dapat kecuali aku. Suatu hari itu pukulan telak ketika ada satu pembicara dari Toronto, seorang pengkhotbah Indonesia, mampirlah di Vancouver, Kanada. Dan gereja kami waktu itu 100 orang lah taruhlah ya. Setelah ibadah ada yang namanya pertemuan untuk para seeker, orang-orang yang mencari. 100 orang di sana tanya-tanya, dikasih kesempatan, baik sekali itu pendeta. Pembicara itu ngasih kesempatan, ada extra session setelah ibadah hari Minggu. Karena ibadah hanya sekali. Lalu tanya Q&A, tanya jawab, ada banyak orang tanya. Tapi setiap kali tanya, saya selalu tanyanya itu memojokkan. Orang lain tanya itu haus, saya tanya itu untuk membuktikan bahwa dia salah. Lalu singkat cerita, pengkhotbah itu mengerti maksud saya, intention saya. Dia berkata, tunggu aja nanti kita secara japri aja kita ngobrol. Supaya hari ini kata-katanya itu menemplak saya. Supaya hari ini kita layani dulu mereka yang mau. Langsung saya malu, berarti gua gak mau gitu. Saya gak mau, memang betul sih kalau saya mau ngaku. Mau sih mau, tapi gengsi. Mau, tapi pura-pura gak perlu. Akhirnya didoakan semuanya, tahu gak? Mama saya dapat. Adik saya udah dapat dulu, adik saya yang duluan. Koko saya dapat. Teman-teman saya yang satu kos semuanya itu yang ngekos di rumah saya semua dapat. Jadi pulang itu naik mobil, berjubel-jubelan orang. Semua cerita bahagia, cuman satu saja yang dengan wajah yang cemberut. Saya berkata, kenapa semua dapat? Saya makin gak suka. Saya gak suka lihat orang berbahasa roh dulu. Dan saya gak juga diam-diam di hati gak suka kalau saya gak dapat. Tuhan tegur saya, di gereja saya gak dapat. Minggu-minggu ke depan itu, waktu saya marah di hati itu panas, saya lampiaskan terhadap bahasa lidah. Tuhan ngomong gini, semakin kamu begini, semakin kamu gak dapat. Hah? Kalau kamu haus, kamu akan menerima. Kalau kamu tulus, kamu akan mudah menerimanya. Oke Tuhan, ngaku deh. Aku butuh. Aku sebenarnya kepingin. Cuman kenapa? Something wrong with me. Kenapa aku gak dapat? Terus tiba-tiba ada ayat, mintalah. Bapa memberikan Roh Kudus bukan kalajengking pada para siapa meminta. Loh, jangan salah loh. Saya sudah punya Roh Kudus, saya sudah berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Saya itu sudah punya Tuhan Yesus dalam hati saya. Sekarang saya cerita seolah-olah saya ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Dulu saya gak tahu. Saya kira itu cuma semacam wisdom aja. Sekarang aja saya mengerti, ternyata Tuhan dialog dengan saya sudah kenal Yesus. Cuma saya terlalu gengsi untuk terima berkat susulan ini. Saya rasa gak perlulah. Aku toh akan masuk ke sorga. Gak perlulah, aku sudah kenal Tuhan. Tapi beda. Kehidupan doa saya begitu-begitu, suam-suam kuku. Kehidupan bersaksi juga tanpa kuasa.
Seperti ada tuntunan-tuntunan yang missing, semua itu hanya by perencanaan atau oleh rancangan saya. Kayak ada suatu dimensi, the things of the spirit, perkara-perkara roh itu nggak ada di hidupku. Kepekaan apalagi. Bukan berarti semua jadi easy, semua jadi mudah, enggak. Tapi ada dimensi yang belum dibuka. Meskipun saya sudah jadi anak Tuhan, ada suatu dimensi rasuli, apostolic dimension seperti kisah para rasul, tidak terjadi di hidup saya. Tidak ada di lembaran-lembaran histori sejarah hidup saya di periode waktu itu. Hauslah saya. Akhirnya saya waktu lagi shower di kamar mandi, saya berkata, Tuhan, I need the Holy Spirit. Saya masih ingat. Tiba-tiba keluar sambar berbahasa lidah. Saya dapat bahasa roh di WC. Tuhan itu tunggu saya sampai tulus. Bersukacitalah untuk orang yang berbahasa roh lah. Dan hidupnya diubahkan. Karena orang yang belum berbahasa lidah, bersukacita karena orang lain yang sudah berbahasa lidah. Dia sendiri akan semakin rindu. Dan suatu saat dia akan penuh. 2. Tempat berbahasa roh dalam ibadah adalah saat menyembah dan berdoa syafaat. Nah itu dia. Ketertiban di dalam jemaat itu bukan ada bahasa roh, gereja ini gak tertib atau gereja ini sesat, bukan. Penempatannya tadi seperti yang saya bahas, bukan di ibadah atau bukan. Tapi purpose tujuannya. Di gereja kita, bahasa roh itu purposeful. Karena itu ditaruh di dalam sesi menyembah. Pada waktu kita lagi sama-sama nyanyi nih, berapa lagu disiapkan oleh WL-nya. Entah gimana sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, ada yang namanya open worship. Tapi biasanya nggak jauh dari penyampaian firman, ya kan? Biasanya di dalam konteks worship. Waktu kita mulai menyembah dan mengagungkan, nggak lama setelah itu ada bahasa roh. Banyak gereja mulai hilang ini dan mulai menggeser ini. Gereja kita tidak akan menggeser sampai Tuhan datang. Kecuali kalau kita sudah rasa cukup sama Roh Kudus. Mali, silahkan. Tapi nggak akan. Karena makin tahun gereja kita makin perlu Roh Kudus. Jemaat semakin perlu Roh Kudus. Karena itu penempatannya berbahasa roh pada tempatnya di gereja kita adalah saat menyembah. Kalau sampai pas pengumuman greeter lalu orang yang berbahasa lidah, saya pasti tegur orangnya. Ngapain kamu? What do you think you're doing? Dan juga saat berdoa. Kalau di rooftop gereja pusat kita di Surabaya Barat, bahasa roh itu sekali lagi didengungkan dalam bentuk syafaat ketika kami mengundang siapa yang mau didoakan. Dan waktu itu kan terlibat. Jemaat yang gak maju jadi partner doa. Dan waktu berdoa buat orang di sini 5 atau 50 atau 150 orang atau bahkan 500 orang. Waktu kita berdoa, untung ada Roh Kudus karena kita gak tahu bagaimana harus mendoakan. Sekalipun kalau ada orang yang kita kenal maju ke depan, misalnya orang tua kita atau suami atau istri, itu pun kita nggak tahu lubuk hati. Apalagi strangers yang kita nggak kenal. Makanya tempatnya tepat. Bayangin kalau kita hilangan bahasa roh, doa kita hanyalah make a wish. I wish you're healthy. Kayak orang happy birthday to you, happy birthday to you. Ayo make a wish, make a wish. Doa kita itu nggak akan mempan. Sedangkan kita tahu ada setan. Setan itu ada di hidup ini. Doa kita itu gak akan sampai mumpuni. Nah kalau kita doanya cuma gitu-gitu doang, itu namanya borong sekaligus. Itu gak kena secara spesifik. Doa itu kan seperti operasi. Doa itu kan seperti kedokteran tetapi ilahi. Itu betul-betul masuk antara sumsum dan sendi. What else? Kita harus berdoa dengan akal budi. Kalau gak gitu, waktu kita berdoa saya tuntun dalam doa gini, kalau altar call misalnya, kalau gak ada bahasa roh, kita mau doanya di mana? Untuk semua orang. Dan kalau saya tidak, tentunya harus pakai doa, pakai akal budi supaya tahu kapan beginning, kapan mulai, kapan ending. Kalau enggak gitu, kalau bahasa roh doang, enggak ada doa dalam akal budi, kita enggak punya pegangan. Kita enggak punya kira-kira garis merah atau semacam blueprint doa hari itu secara garis luas dan besarnya itu apa? Harus doa akal budi. Tapi doa yang menjawab kebutuhan orang secara spesifik sampai lubuk hati, hanya bahasa lidah. Dan bahasa roh itu dahsyat sekali. Dia adalah kode-kode yang gak bisa dipecahkan. Jangan kau kira lafalnya cuma itu doang.
Itu ya passcode. Waktu kita itu bersekutu dengan Tuhan itu passcode. Seperti bahasa Chinese, saya ngerti bahasa Chinese. Tahukah Anda, satu kata itu karakter isinya. Yang tahu bahasa Chinese ya, bahasa kanji karakter. Nan, laki, itu dari Tian, Li. Atasnya itu sawah, bawahnya itu tenaga. Yang namanya pria, itu cangkul sawah dengan tenaga, berkeringat, bawa roti pulang ke rumah. Lu gak kerja, lu bukan laki. Cuman satu kata, nan. Coba kalau saya bilang nan, Anda gak ngerti itu apa? Sedangkan kata nan, nansen, nan, ya. Sama henan, kunnan. Itu beda lagi. Nan yang satu dengan nan yang lain, bingung kan? Nan yang satu itu laki, nan yang satu lagi susah. Ma dan ma itu beda. Ma itu mama, ma itu kuda. Kita nggak bisa pecahkan kode itu, sebab dia terus berubah karena itu kode rahasia. Bukan di lafalnya dan tonasinya, tapi Tuhan dengan kamuflase luar biasa sampai otakmu pun nggak bisa mengkhianati doamu. Itu membuat suatu komunikasi dengan Bapa Sorgawi yang keluar dari rohmu, dan kita nggak bisa pura-pura. Karena kita nggak fokus ke bahasa kita atau fasih lidah. Waktu kita berbahasa lidah, kita nggak peduli kefasihan. Lihat bahasa Indonesia, fasik dan fasih. Orang bule nggak akan ngerti bedanya. Setiap bahasa itu ada triknya. Dan bahasa roh itu nggak ada teorinya. Dimana nggak bisa satu orang ngomong itu dengan ngomong itu sama. Tonasinya beda. Atau bahkan lafalnya sama pun nggak ada arti. Beda, menit kemudian dia pakai lafal itu udah lain lagi itu artinya. Anda pernah nggak buka di safety code, safety box? Tit, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Itu waktu Anda tekan 1, kedua. 1 itu udah berubah 7. 1, 2, 3, 4 Anda nggak bisa pecahkan. Itu sudah 7, 2, 3, 4. Waktu Anda buka kedua, 7, 2. 2 itu sudah jadi 5. 3, 4-nya betul. Depannya sudah jadi 7, 5. Paham maksud saya? Nggak pernah Anda bisa pecahkan. Karena bahasa roh itu bukan bahasa. Keintiman dan pergumulan dari dalam rohnya, Roma 8. Dari dalam dirimu, kamu menggumulkan sesuatu dengan keluhan yang tak terucapkan dengan bahasa manusia. Makanya bodoh orang yang mencoba mentertawakan bahasa roh, sedangkan orang yang berdoa bahasa roh itu gak fokus ke bahasanya. Dia fokus ke Yesus dan hatinya itu connect dengan Bapa. Dia menggumulkan sesuatu dan berdoa. Nanti aja di ibadah-ibadah berikutnya saya akan jelaskan apa saja yang kemungkinan kategori arti ketika Anda berbahasa roh dengan suatu pergumulan atau berbahasa roh tanpa pikiran. Itu ada arah-arahnya yang berbeda. Ini bahasa paling canggih yang gak pernah ada dari Menara Babel. Itu gak berasal dari dunia yang berdosa. Itu datang dari tahta Bapa. Glossolalia atau bahasa lidah yang dipulihkan atau diberikan pada saat perjanjian baru Pentakosta, perjanjian lama belum ada. Itu powerful sekali, itu bahasa syafaat. Bahasa syafaat yang sampai Tuhan pun tidak akan mempercayai dagingmu, otakmu, perasaanmu. Sehingga kita pun tidak boleh tahu. Tapi kita mendoakannya. Sehingga kita dipersiapkannya untuk perkara-perkara rohani. Atau perkara-perkara yang sekarang masih tersembunyi bagi kita. Yang akan terjadi di depan kita. Powerful. Powerful sekali. Sehingga orang yang mendoakan bahasa roh itu kan gak mikirin bahasanya. Kalau Anda mikirin bahasanya, coba sekarang tiru Minion. Minion yang modelnya kayak pisang itu loh. Coba tiru, Anda akan susah. Tahukah Anda bahwa Hollywood bikin itu atau Pixar, membuat itu tuh ada tenaga ahlinya. Ada sebagian daripada kata-kata Minion itu kalau Anda perhatikan itu ada bahasa Indonesianya. Ada. Dia nggak bisa cuma gitu, itu semuanya sudah harus ada teksnya. Dia bikin apa Minion satu, Minion lain itu kelihatannya lucu segalanya itu. Nggak bisa. Untuk menciptakan bahasa baru, itu pun suatu rekayasa. Itu perlu satu pakar ahli sama-sama orang-orang yang membuat itu di balik layar animasi tersebut. Untuk menciptakan bahasa-bahasa itu supaya nggak tabrakan. Dan harus pandai, Inggris nggak dapat, Spanish nggak dapat, Chinese nggak dapat, dibuat yang gimana segalanya. Dan waktu Anda berbahasa roh, apakah Anda mikir ngomong apa berikutnya? Kan nggak. Berarti itu bukan keluar dari akal budimu, itu keluar dari rohmu. Sebab dibutuhkan untuk bikin Minion itu aja dibikinkan sekelompok orang-orang untuk membuat animasi itu dan buat bahasa yang lucu. Dan itu pun niru, bahasa Indonesia ada di situ. Ini pulang setelah ini tonton nih Minion sampai ketemu bahasa Indonesia. Makanya itu orang yang meremehkan bahasa roh itu
atau yang mentertawakan itu dia sendiri yang lucu. Karena bahasa roh gak lucu. Dan orang yang menganggap ini kebodohan karena dia gak ngerti, sungguh-sungguh bodoh hatinya. Karena justru bahasa roh itu memang ditujukan supaya tidak dimengerti, tidak bisa dipecahkan kodanya. Ngapain aku bahasa roh, buang-buang waktu, ngomong apa ini? Justru itu tujuannya, barang siapa berbahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah. Luar biasa. Jadi tempat bahasa roh dalam ibadah, sekali lagi apa? Adalah saat menyembah dan ketika berdoa syafaat. Waktu altar call berarti seperti itu. Kita berdoa, jadi satu kalimat itu saya curiga, saya gak punya buktinya. Bisa saja saya mendoakan satu kalimat. Bukan di banyaknya kosakata. Itu saya sudah mewakili 100 orang sana mendoakan spesifik by the power of the Holy Spirit. Bahasa roh adalah bahasa supranatural doa. Bukan berapa jam kau berdoa dalam bahasa roh. Tapi ketika hatimu meluap lewat kode-kode yang gak bisa dipecahkan oleh setan, bahkan oleh manusia dan oleh dirimu sendiri. Itu Anda sedang menaikkan doa syafaat yang sempurna di hadapan Bapa untuk kebutuhan yang bahkan Anda sendiri tidak sadari ada di sana. Makanya saya rajin berbahasa lidah. Untuk saya, untuk keluarga, untuk jemaat. Karena saya tahu, saya sedang berdoa syafaat. Tempat berbahasa roh dalam ibadah adalah saat menyembah dan saat altar call berdoa syafaat seperti itu. Di gereja kita, itu tidak boleh ditiadakan. Karena penempatan bahasa roh bukan lagi antara ibadah atau bukan. Tetapi purpose tujuannya ialah membangun dirinya sendiri dan berdoa syafaat. 3. Kan di sini katakan kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, bukan? 3. Tafsiran bahasa roh terjadi kapan? Dalam tuntunan hidup sehari-hari dan saat firman dibagikan. Saat firman dibagikan saya sudah jelaskan. Jadi bedanya apa? Saya mengucap syukur gereja kita adalah gereja yang menyembah Tuhan sebelum dengar khotbah. Karena kalau kita hanya dengar khotbah firman, namun kita punya daging belum totally surrender, roh kita belum betul-betul bersekutu intim dan dekat, maka firman yang kita terima juga bagus, karena firman itu tidak pernah salah, dan dia akan menjadi, firman itu bisa menjadi pengetahuan dalam hidup kita. Tapi kalau kita rohnya sudah peka dulu, yang kita terima bukan pengetahuan, saudara, rema. Yang saya dapatkan ya, ada orang ngomong sama saya seperti ini, Pastor Philip kok bisa ya, baca Alkitab sama dengan saya baca gak ngerti. Loh, ngerti secara teologi lah, doktrinnya ngerti lah kira-kira itu apa. Tapi kok beda kedalamannya? Bedanya di sini. Saya bergantung dengan Roh Kudus. Firman sama, kita ngerti itu soal pengampunan. Tapi kok kita bisa mendapat kedalaman, kan kita bisa dapat aplikasi yang gak terduga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, gereja kita adalah gereja yang mempraktekkan untuk masuk ke hadirat Allah dulu, berguru dengan Roh Kudus, berserah penuh, lalu ketika firman dibagikan, itu seperti tafsiran. Dari tadi saya khotbah, apakah saya berbahasa lidah? Tidak. Saya menafsirkan penyembahan rohmu tadi, dalam suatu kalimat dan kata-kata yang menjadi rema masing-masing berbeda-beda lewat khotbah yang satu. Bukan hanya itu saja, tafsiran bahasa roh juga terjadi dalam tuntunan hidup sehari-hari. Bedanya terjemahan dan tafsiran di sini. Kalau terjemahan Bapak Ibu, itu baku. I love you, sarang heo. I love you, aku cinta padamu. Aku love, cinta, you, kamu. Itu terjemahan, itu baku. Webster pun ada. Kamus bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang disebut dengan tafsiran itu beda. Tafsiran. Ketika kita berbahasa roh, sebenarnya Tuhan sedang mengupload sesuatu dalam diri kita. Meskipun kita belum tahu semuanya. Mengupload sesuatu dalam spirit kita. Dan kita mendownload sesuatu untuk nanti, kita nggak tahu. Ketika kita berbahasa roh, tafsiran itu akan terjadi. Jadi saya heran, kalau saya berbahasa roh pagi hari, seharian itu tuntunannya beda. Daripada kalau saya langsung bangun tidur, terus mandi, langsung kerja, saya skip doa. Saya skip yang namanya persekutuan intim dengan Roh Kudus dan baca firman dari Rema. Maka hari itu ngos-ngosan saya. Tetapi ketika saya dituntun Roh Kudus dari pagi,
lidahku beri, bukankah lidah kata Yakobus itu nahkoda, kiri kanan itu dari lidah. Lidahku itu sudah mengetuk sorga, kaki pun ikut seluruh kapalnya. Aneh sekali, sepanjang hari itu saya ketemu masalah itu gak heran. Seperti spirit filled penuh Roh Kudus, waktu saya ketemu masalah itu kayaknya saya sudah dapat solusinya tadi pagi. Benar. Seperti apa ya? Masalah sedih sih sedih, kena masalah juga tetap akan ada dampaknya. Namun demikian, seharian itu bahkan bisa lumber 2-3 hari. Bahasa roh itu tafsirannya continue. Tafsiran bahasa roh, saya bahasa roh hari ini menabung, besok lagi. Itu tafsirannya itu berkesinambungan. Kadang-kadang overlapping. Kadang-kadang 3 hari kemudian saya masih mengalami tafsiran dari bahasa roh saya 3 hari lalu. Plus ada sesuatu yang baru. Makanya orang yang berbahasa lidah disebut penuh. Being so filled. Filled with the anointing. Filled with the leading. Dengan kepemimpinan. Jadi Roh Kudus aneh. Kalau saya ketemu dengan sesuatu, menghadapi sesuatu. Kayak seperti bahasa Perancis, déjà vu. Kalau yang tahu bahasa Perancis maafkan kalau pronunciation saya kurang baik. Kayaknya saya pernah ada perasaan tidak asing menghadapi tantangan itu. Atau menghadapi masalah itu. Kayaknya nggak asing gitu loh. Rasanya saya pernah ketemu you di mana ya? 3 hari lalu waktu saya berbahasa roh. Di-upload di dalam jiwa saya. Saya ketemu orang itu 3 hari kemudian saya langsung tahu inilah orang yang Tuhan kirimkan sebagai jawaban doa. Upload. 3 hari lalu belum ngerti. Ketemu orang itu, download, baru paham. Tafsiran itu bukan terjemahan. Tafsiran itu tuntunan sehari-hari. Makanya orang yang mendengungkan lidahnya, kata Amsal, salah satu dimensi ayat itu artinya, salah satu bukan satu-satunya. Siapa suka mendengungkan lidahnya, menuai buahnya. Saya merasakan tuntunan Tuhan. Spesifik. Bukan berarti kita nggak bisa salah jalan, nggak berarti kita nggak bisa salah langkah, sorry. Kita kadang-kadang masih bisa salah langkah belajar dari kesalahan, namun demikian tidak bisa dipungkiri. Orang yang berbahasa roh, peka dituntun oleh Roh Allah. Makanya setelah bahasa lidah Pentakosta, Anda lihat Kisah Rasul 1-28. Ini gini terus ketemu, ini. Lalu habis itu pergi ke Filipi, ketemu sama Lydia. Lalu habis itu melihat orang di Makedonia, dada. Paulus ke sini ke Tesalonika. Lalu kemudian ketemu Timotius di Derbe, ketika di Listra. Lalu Anda coba lihat. Wow. Tafsiran bahasa roh itu bukan terjemahan. Kalau Anda tanya tadi saya bahasa roh, tadi pagi saya ngomong apa? I don't know. Tapi kalau Anda tanya, hidupku sekarang seperti apa? I know. He's leading me. Dia menuntun saya. Tafsiran diberikan. Deja vu rasanya. Cainali Jian Kuoni. Kayak, pernah ketemu di mana ya kamu? Nggak pernah ketemu seumur hidup. Kalau dalam bahasa Chinese-nya, lagu ini ya. Cai Mengli Jian Kuoni. Cainali Jian Kuoni. Kalau dalam bahasa Chinese bukan Cai Mengli, Cai Fang Yan Li, bukan dalam mimpi aku sudah melihat kamu, tapi dalam bahasa lidahku kita pernah ketemu. Somehow, bagaimanapun juga saya merasa kayaknya saya pernah mendoakan ini. Kayaknya saya pernah menyinggung kamu di dalam doa. Welcome on board. Mau ditipu pun saya tahu. Kayaknya saya pernah tengking setan ini. Lu jangan coba-coba ya. Cai nali Jian Kuoni, Cai Fang Yan Jian Kuoni. Di mana aku pernah ketemu kamu ya? Dalam bahasa rohku, aku pernah ketemu kamu. Jangan coba-coba tipu. Aku tahu. Ada kepekaan, ada tuntunan, ada tafsiran day to day, hari per hari. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin ini munculkan semuanya. 1, 2, 3. Terdedet. Ya. Difoto silakan. Ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Monggo. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.